Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih pas kita lihat dunia di sekitar kita, semua yang bergerak, berubah, saling berinteraksi, dan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih fondasi dari semua ini? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu persatu blok pembangun realitas itu sendiri. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita bisa ngertiin dunia yang kelihatannya kacau, terus bergerak, dan berubah ini? Kelihatannya rumit banget kan? Tapi kalian bakal kaget betapa sederhananya titik awal dari semua ini. Semuanya dimulai dari satu hal yang kelihatannya sepele, pengukuran. Yap, beneran, sesederhana itu. Semua pemahaman kita tentang alam semesta, mulai dari apel yang jatuh dari pohon sampai planet yang ngorbit di angkasa, akarnya ya dari kemampuan kita buat mengukur. Oke, untuk memulai perjalanan kita harus belajar bahasanya dulu dong. Anggap saja ini bahasa fisika, semacam kosakata yang kita pakai untuk mendeskripsikan kenyataan. Dan kata pertama di kamus kita adalah besaran. Gampangnya, besaran itu adalah apapun yang bisa diukur dan hasilnya bisa kita tulis dalam bentuk angka. Panjang, massa, waktu. Nah, ini semua adalah huruf-huruf alfabet dalam bahasa fisika. Nah, alfabet ini punya aturan main yang menarik. Ada yang namanya besaran pokok. Ini blok bangunan paling dasar, kayak panjang, massa, dan waktu. Terus dari situ kita bisa ngebangun yang namanya besaran turunan. Persis kayak huruf yang ngebentuk kata, besaran pokok ini bisa kita gabungin buat ngebentuk konsep baru. Contohnya kecepatan, yang sebenarnya cuma panjang dibagi waktu. Tentu aja, buat ngukur, kita butuh alat yang pas. Contohnya, jangka sorong ini. Alat kayak gini tuh memungkinkan kita ngukur panjang dengan presisi yang luar biasa, sampai ke tingkat 0,1 mm. Akurasi kayak ginilah yang jadi fondasi semua penemuan di dunia fisika. Oke, sekarang kita udah punya kamusnya nih. Yuk kita mulai pakai bahasa ini buat mendeskripsikan sesuatu yang kita lihat tiap hari. Gerak. Jadi, apa sih sebenarnya gerak itu? Definisinya keren banget. Perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Artinya, gerak itu relatif loh. Kamu sekarang lagi bergerak nggak? Tergantung. Titik acuannya apa? Kursi yang kamu duduki atau matahari? Tapi kan, benda itu nggak cuma sekedar bergerak. Kecepatannya bisa berubah-ubah. Nah, disinilah konsep percepatan masuk. Percepatan itu mengukur seberapa cepat kecepatan sebuah benda berubah. Jadi bukan cuma soal seberapa kenceng kamu jalan, tapi seberapa cepat kecepatanmu itu nambah atau ngurang. Ini yang kamu rasain pas mobil digas dari lampu merah. Nah, ini nih ngebawa kita ke pertanyaan selanjutnya yang logis banget. Kalau percepatan itu adalah perubahan gerak, pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan perubahan itu? Jawabannya adalah gaya. Gaya itu bisa tarikan, bisa dorongan, pokoknya apapun yang bisa bikin kecepatan benda berubah. Kalau gerak itu adalah sebuah cerita, maka gayalah penulisnya. Tanpa gaya, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada cerita. Dan ini dia. Mungkin persamaan paling terkenal di seluruh fisika. F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Ini hukum kedua Newton. Dan ini adalah resep alam semesta untuk menciptakan gerak. Cuma dengan 3 huruf ini, kita bisa memprediksi gimana benda-benda bakal bergerak. Keren banget kan? Oke, jadi kita udah tahu kalau gaya itu menyebabkan perubahan. Tapi buat ngelakuin sebuah perubahan, buat kerja, alam semesta ini butuh semacam alat tukar. Sesuatu untuk membayar setiap aksi yang terjadi. Dan mata uang itu adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau menyebabkan perubahan. Coba deh bayangin kayak gini, nggak ada satupun yang bisa terjadi, nggak ada yang bergerak, nggak ada yang berubah, kecuali ada energi yang ditransfer atau diubah. Ini benar-benar mata uang kosmik. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Ada seekor burung, masanya 0,25 kg, lagi nangkring di dahan setinggi 20 meter. Dia itu punya energi potensial sebesar 50 joule. Itu tuh energi yang tersimpan. Kayak duit di dompet, siap dipakai kapan aja, karena posisinya yang tinggi. Nah sekarang, burung yang sama itu terbang dengan kecepatan 8 meter per detik. Energi potensialnya tadi udah diubah jadi energi kinetik, energi gerak, sebesar 8 joule. Jadi energi yang tadinya disimpan, sekarang lagi dibelanjakan untuk terbang. Oke, jadi kita udah ngumpulin semua legonya nih. Ada besaran, gerak, gaya, dan energi. Sekarang, yuk kita lihat gimana kepingan-kepingan ini bisa kita pakai buat ngejelasin fenomena-fenomena yang lebih rumit di alam semesta. Lihat deh gimana semuanya ini nyambung. Kita ambil konsep gaya yang tadi kita pelajari, kalau kamu terapin gaya itu ke sebuah area, kamu bakal dapat yang namanya tekanan. Inilah alasan kenapa paku yang ujungnya tajam lebih gampang nembus kayu daripada paku tumpul.
Gayanya sama, tapi areanya lebih kecil, jadi tekanannya jauh lebih besar. Terus gimana dengan kalor atau panas? Itu sebenarnya cuma transfer energi aja dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Tuh kan, konsep inti yang sama, energi, si mata uang perubahan, muncul lagi buat ngejelasin kenapa kopi panas kamu lama-lama jadi dingin. Jadi, coba kita lihat lagi perjalanan kita. Kita mulai dari ide super simpel tentang pengukuran. Dari situ, kita definisikan gerak, kita temuin penyebabnya yaitu gaya, dan kita pahami mata uang yang ngebayar itu semua, energi. Dengan blok-blok dasar ini, kita sekarang bisa ngejelasin fenomena universal kayak tekanan dan kalor. Kita udah berhasil ngebangun kerangka untuk memahami dunia fisik dari nol. Kita udah berhasil menjelaskan dunia yang kelihatan, dunia gerak dan energi. Pertanyaannya sekarang, gimana aturan-aturan yang sama ini berlaku untuk dunia yang nggak kelihatan? Dunia suara, cahaya, dan gelombang. Nah, itu adalah sebuah pembedahan untuk lain waktu.